Selamat sore Pastor Ezra. Selama ini saya agak dilema mengenai hidup beragama yang karena saya melihat pemimpin agama saya hidupnya tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Pertanyaannya, apa yang saya harus lakukan? Terima kasih Pastor Ezra. Saya Sinto Xavier. Nah, memang saudara-saudara, idealnya adalah kita itu dapat menemukan teladan dari orang-orang yang kita anggap sebagai pemimpin-pemimpin rohani atau juga para rohaniawan yang menjadi acuan atau teladan kita. Jadi idealnya adalah saya bisa melihat orang itu, apa yang dia ajarkan adalah benar dan hidupnya juga itu benar. Sehingga kesaksian dia atau pemberitaan dia itu didukung oleh kehidupannya. Itu idealnya. Tetapi yang seringkali terjadi adalah bahwa kehidupan dari para pemimpin itu tidak mencerminkan apa yang mereka ajarkan. Ya, sehingga hidup mereka itu tidak bisa menjadi teladan, atau juga mereka bahkan menjadi batu sandungan bagi para pengikutnya atau orang Kristen secara umum, ya. Nah, lalu bagaimana kita dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu? Nah, pertama-tama kita harus sungguh-sungguh memperhatikan apakah khotbah dari orang itu atau ajaran dari orang itu adalah benar seturut dengan firman Tuhan. Nah, kalau hidup orang itu memang seturut dengan firman Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia khotbahkan atau apa yang diajarkan, maka orang itu masih bisa didengarkan atau masih bisa diperhatikan, karena biarpun hidupnya jelek, hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, tapi firman Tuhan yang dia sampaikan itu kan benar. Nah, para ahli Taurat itu seperti itu. Mereka itu mengajarkan kebenaran, tapi mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Tapi Tuhan Yesus menasihati atau berbicara tentang para ahli Taurat itu di dalam Matius 23. Ya, ayat 1, 2, dia katakan bahwa para ahli Taurat itu telah menduduki kursi Musa. Karena itulah maka turutilah apa yang mereka ajarkan, tapi jangan menuruti perbuatan atau tingkah laku mereka. Karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Jadi kita bisa melihat di sini, seandainya orang hidupnya tidak benar, tapi ajarannya benar, maka orang itu masih harus atau masih perlu didengarkan. Karena yang dia katakan itu kan benar. Saya ambil contoh misalnya guru matematika, dia mengajarkan 5 kali 5 adalah 25. Lalu tiba-tiba satu hari, guru itu ternyata mencuri atau merampok atau memperkosa orang. Nah, lalu apakah karena gurunya hidup jahat, lalu murid-muridnya karena dia hidup jahat maka kami menolak dan tidak percaya semua yang diajarkan, maka 5 kali 5 bukan 25? Tidak. 5 kali 5 tetap 25. Kebenaran itu tidak tergoyahkan sekalipun pengajarnya hidup secara tidak benar atau hidup secara jahat. Nah, tapi sebaliknya kalau kita melihat di dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9, ketika Paulus berbicara tentang para nabi palsu atau para pengajar sesat, ya dia bilang, kalau kami ataupun siapapun atau seorang malaikat pun yang datang dengan ajaran yang lain, memberitakan Yesus yang lain atau Injil yang lain, maka terkutuklah dia. Karena itu kita bisa lihat bahwa kalau ajarannya jelek, ajarannya sesat, tidak peduli pengajarnya hidup sesaleh apa, itu harus ditolak. Tapi kalau ajarannya benar, hanya hidupnya yang buruk, maka tetap terima ajarannya atau dengarkan ajarannya, tapi tidak turut ikut di dalam perbuatannya yang jahat. Jadi harus pertama-tama harus memperhatikan pengajaran. Dan kalau ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, ya itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi yang paling penting adalah yang dia ajarkan benar. Misalnya, saya kasih contoh. Ketika seorang perokok atau saya sedang merokok, lalu saya ajarkan pada saudara-saudara dilarang merokok, saudara jangan merokok karena merokok itu dapat merusak kesehatan. Pada waktu saya sampaikan itu kepada saudara, saya sementara merokok. Yang saya lakukan itu tidak benar, tapi yang saya katakan itu adalah jangan merokok karena merokok itu merusak kesehatan. Itu benar apa tidak? Itu benar. Kebenaran bahwa merokok merusak kesehatan itu tidak menjadi terdegradasi atau tidak menjadi tidak benar hanya karena saya merokok. Nah, itulah yang saya maksudkan. Karena itulah selalulah teladan kita itu harus Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya orang yang tidak berdosa. Dia mengajarkan kebenaran dan tidak berdosa. Hamba Tuhan sehebat apapun, ada kelemahannya, ada kekurangannya, ada dosanya, ada banyak dosanya. Tapi ketika dia mengatakan kebenaran seturut dengan firman Tuhan, saudara tetap harus mendengarkannya.